Hai guys, di video kali ini aku bakal nyeritain film yang sempat viral dan dari awal sampai akhir filmnya tuh menegangkan banget. Nih kalian lihat aja cuplikannya ya, orang tuh matanya, kupingnya dijahit, bahkan disimpan di tembok kayak gini, ngeri banget kan? Nah jadi ceritanya ada seorang cewek nih namanya Jenna. Dia ini punya masalah kejiwaan. Jadi beberapa waktu yang lalu cowoknya si Jenna ini bunuh diri. Makanya sejak itu Jenna jadi tertekan dan suka mendengar suara-suara aneh. Terus dia juga dari suka pakai headphone kayak gini supaya nggak mendengar suara-suara itu. Suatu hari dia nguping dan tahu nih kalau orang tuanya mau nitipin dia ke tempat terapi untuk ngobatin gangguan jiwanya. Nah dia nggak mau kan, makanya dia diam-diam ambil nih duit orang tuanya. Dia mau kabur. Di jalan dia ngeliat ada kayak bapak-bapak yang ngikutin dia, tapi dia juga nggak tahu itu halusinasi atau beneran. Biar aman, si Jenna akhirnya mutusin buat nyari tempat penginapan dulu. Terus nemu nih rumah penginapan ini yang punyanya tuh pasangan suami istri. Dan di situ dia juga ketemu seorang cowok. Mereka kenalan dan ternyata cowok ini juga tamu yang lagi nginep di situ. Nah pas lagi lihat temannya, si Jenna kaget karena ada kecoa di biping. Dia awalnya mikir mungkin itu cuma halusinasi, tapi pas dia lagi makan malam, ada kecoa lagi keluar dari lantai. Dan karena di rumah itu emang banyak banget kecoanya. Terus dia juga tukeran nomor handphone nih sama cowok ini. Mereka janjian besok mau ngobrol-ngobrol di kafe gitu. Dan ngeri nih, pas lagi tidur badannya si Jenna tuh kayak nggak bisa bergerak. Samar-samar dia juga ngeliat si suami istri yang punya rumah kayak ngukur-ngukur badan dia. Pokoknya dia bener-bener gak bisa gerak sama sekali. Tapi paginya dia sadar dan kayak udah biasa aja. Jadi dia mikir kayaknya semalam dia cuma mimpi atau halusinasi deh. Ya udah dia pergi ke kafe karena udah janjian kan sama cowok yang semalam. Tapi anehnya cowok itu nggak datang. Terus dia juga ngeliat ada bapak-bapak yang kemarin ngikutin dia. Ternyata berhasil nyusulin dia ke kafe. Si Jenna berusaha kabur dan pulang ke penginapannya. Gak dari deh tuh dia pertemuannya. Dia juga curhat ke si ibu-ibu yang punya rumah. Dan di situ ibunya juga cerita kalau dulu tuh dia kerja di bidang kesehatan. Dia suka ngerawat orang. Abis itu cewek ini mutusin buat istirahat dan lagi ngegambar-gambar buat ngilangin stres. Tapi dia ngedengar ada suara-suara aneh di balik tembok. Terus dia ngeliat ada kayak celah kecil di temboknya. Makanya dia intip. Ternyata ada kayak tangan gitu dong. Ngeri banget. Si Jenna kaget tapi penasaran. Dan kebetulan itu temboknya dari kayu. Jadi gampang banget buat dibuka. Dia tarik nih tapi gelap kan. Gak kelihatan apa-apa. Pas dia senterin ternyata ada orang yang wujudnya mengerikan kejebak di situ. Dia langsung buru-buru ngechat cowok yang kemarin dia kenalan. Karena dia bingung juga kan mau ngechat siapa lagi. Dia langsung minta cowok itu buat cepet-cepet ngehubungin polisi. Langsung dibalas di oke ini karena ini bakal segera datang. Padahal guys itu HP si cowoknya udah dipegang sama si ibu yang punya rumah. Jadi ya ibu itu tahu kalau si Jenna udah ngeliat rahasia di rumahnya. Cewek ini sempat ngatur strategi buat kabur nih, walau akhirnya gagal sih. Dia ketangkep sama suami istri itu. Bahkan dia disuntikin sesuatu sampai tubuhnya jadi kaku dan gak bisa gerak kayak yang dialami di malam sebelumnya. Jadi ternyata itu tuh bukan halusinasi. Dan ini ngeri banget guys. Jadi bola matanya tuh mau diambil, lidahnya bakal dipotong, dan kupingnya mau dijahit. Terus nantinya bakal ditaruh di balik dinding atau lantai kayu rumah itu dan bakal mereka rawat. Jadi suami istri pemilik penginapan ini ternyata udah sering banget ngelakuin hal itu. Bahkan anak cucunya juga diginiin. Karena menurut mereka orang-orang yang digituin bakal lebih tenang. Karena udah gak bisa lihat, gak bisa denger, gak bisa ngomong. Jadi ya tinggal diam tenang aja sampai akhir nyawanya. Psikopat banget ya sih. Terus si cowok yang kemarin kenalan ternyata udah dari salah satu koleksi mereka. Pantes aja kemarin dia nggak datang ke kafe. Dan tiba-tiba pas lagi nyiapin cewek ini buat jadi koleksi, bel di rumah mereka bunyi. Dateng nih bapak-bapak yang dari kemarin kelihatan kayak ngikutin si Jenna. Ternyata dia tuh ayah dari pacarnya si Jenna yang abis bunuh diri. Dia sengaja nyari Jenna karena mau ngobrol. Soalnya Jenna ini orang terakhir yang ditelepon sama anaknya sebelum meninggal. Tapi karena si ibu-ibu yang punya rumah, Jenna-nya udah nggak ada, udah pindah ke penginapan yang lain. Nah, bapak ini kan udah ngikutin dari siang. Jadi dia bilang kalau sepengamatan dia, Jenna belum keluar dari rumah itu.
Dan sialnya, bapak ini disuruh masuk, dia mau-mau aja. Gak lama ya kepalanya dipukul, sampai dia langsung meninggal di tempat. Ada kesempatan kan tuh, si Jenna juga udah mulai bisa gerak dikit-dikit nih. Dan untungnya dia berhasil kabur lewat jendela. Terus si Jenna sembunyi di dalam mobil bapak pacarnya yang udah jadi korban tadi. Ternyata mayat itu dimasukin ke mobil juga, terus dibawa pergi nih sama suami istri yang punya rumah. Dibawa ke jurang dan dibikin seolah-olah mobil itu kecelakaan. Tapi mereka nggak tahu kalau di dalam mobil itu sebenarnya ada si Jenna. Cewek ini berhasil selamat loh walau udah jatuh dari jurang. Tapi pas udah pulih dan balik ke rumahnya, hidup cewek ini masih nggak tenang. Dia kebayang-bayang pacarnya yang udah meninggal itu terus. Dia masih ngerasa bersalah karena pacarnya bunuh diri kan. Dan akhirnya ini gokil banget sih. Dia malah balik sendiri ke rumah pasangan suami istri psikopat tadi. Jadi si Jenna ini malah minta buat dijadiin koleksi aja di rumah pasangan itu. Matanya diambil, terus dijahit sama kupingnya juga, lidahnya dipotong, dan ya udah dia disimpan di balik lantai kayu. Tapi cerita film ini nggak beres di situ aja, masih ada lanjutannya. Agak beda cerita, tapi nanti kan lihat di akhir bakal ada kaitannya. Di sini ada tokoh baru lain nih, namanya Mary. Anaknya baru aja meninggal, dan suatu hari dia ketemu sama seorang cowok. Katanya cowok itu kayak punya kekuatan supernatural gitu. Dia bisa manggil hantu katanya, dan hantu-hantu itu bakal berbicara lewat cowok ini. Si Mary percaya karena cowok itu berhasil buktiin. Jadi hantunya tuh bakal nulis pesan di tembok pakai darah kayak gini. Bahkan ada pesan dari anaknya yang udah meninggal. Makanya si Mary makin percaya. Dia sampai jatuh cinta sama cowok itu. Sampai suatu hari cowok ini ketahuan selingkuh dan dia lagi mabok. Jadi dia keceplosan ngungkapin semuanya. Ternyata selama ini dia cuma bohong. Semua tulisan di tembok ini tuh palsu. Cuma akal-akalan dia aja supaya si Mary kagum. Dia ternyata dapat info tentang anaknya si Mary yang udah meninggal dari bapaknya anak itu, bukan dari bisikan gaib. Jadi cowoknya orang biasa, gak punya kekuatan apa-apa. Karena sedih udah dibohongin, si Mary pergi ke kamar anaknya. Di situ ada kejadian, tiba-tiba muncul tulisan di papan tulis kayak gini. Itu tulisan dari arwah anaknya. Jadi si anak mungkin sedih ngeliat ibunya dijahatin. Makanya arwah sang anak mau ngasih hukuman buat cowok itu. Besokannya udah banyak banget nih orang-orang yang ngumpul buat melihat kehebatannya cowok ini, yang bisa ngungkapin suara orang-orang yang udah meninggal kan katanya. Wow, ternyata bohongan. Cowok ini gak ada panik sih, dia kan gak bisa nunjukin apa-apa. Tapi ternyata si Mary udah dapat bantuan tuh dari arwah anaknya semalam. Jadi cowok ini dapat hukuman kayak terkutuk gitu. Dia jadi beneran bisa nyalurin suara orang-orang yang udah meninggal. Tapi ini ngeri banget sih, kalau yang sebelumnya kan dia bohong di tulisan tembok. Kali ini beneran keukir di badan cowok ini langsung. Bener-bener banyak tulisannya dan bikin badan cowok ini luka-luka parah. Sesuai kan sama judul film ini, Books of Blood. Jadi yang muncul tulisan-tulisan berdarah karena badan cowok ini udah kayak buku. Gak cuma sampai situ, ceritanya masih lanjut dan bakal ada kaitannya lagi nih sama cerita sebelum-sebelumnya. Dan ini toko baru ya, jadi ada bapak-bapak yang punya banyak koleksi buku gitu. Sayangnya dia kelilit utang, dan pria ini datang buat nagih utangnya. Bahkan dia udah diancam bakal dibunuh. Si pengkoleksi buku ini minta waktu, tapi nggak dikasih. Sampai dia bilang kalau ada satu buku menarik yang bisa bikin pria penagih hutang ini jadi kaya, namanya Books of Blood. Tapi kalian udah tahu kan kalau Books of Blood itu bukan buku, tapi ya orang yang kena kutukan tadi. Dan pria ini jahat juga sih. Setelah dapat info lokasi Books of Blood, langsung dibunuh nih si yang punya utang. By the way, nama pria ini Bennett. Dia langsung nyamperin rumah yang karya tempat buku berharga itu kan. Dia tergoda, dia pikir itu buku berharga yang mahal. Dan sampai situ ya dia kaget, karena itu bukan buku tapi orang. Malah ngeri banget, badannya perlu tulisan. Ada nama dia juga tertulis di situ, Bennett. Artinya si Bennett ini bakal segera meninggal kan, tapi ya dia gak percaya. Dia keluar dan kayak berhalusinasi gitu, lihat tikus banyak banget. Dan tanpa dia sadari, dia udah nusuk-nusukin perutnya sendiri sampai terluka parah. Sialnya lagi, dia tuh sebenarnya masih kuat jalan. Tapi dia malah nggak sengaja masuk ke halaman rumah pasangan suami istri yang koleksi manusia di rumah tadi. Dan ya udah deh, akhirnya dia jadi korban di situ. Yes, itu tadi cerita dari film Books of Blood.
Dan berikutnya aku bakal ceritain film-film yang seru lagi nih. Jadi jangan lupa like video ini dan subscribe juga ya biar gak ketinggalan. Tulis di komen juga ya kalau kayak ada request mau aku ceritain apa lagi. Oke deh, kayaknya segitu aja ya dari aku. See you on my next video. Bye!